satu ini ya yang cukup seliweran di sosial media perihal problematik atau dilema mengenai pengungsi Rohingya ini. Betul, dan di Aceh memang kita tahu menjadi salah satu tempat bersandarnya kapal dari pengungsi Rohingya dan menimbulkan banyak sekali problematika, di antaranya mereka merijek apapun yang diberikan, mereka juga tidak berperilaku baik, ada yang buang sampah sembarangan, bahkan yang terakhir ada isu tentang penggunaan KTP palsu. Bayangkan mereka udah punya KTP asli Indonesia dari Medan, bahkan sampai Pak Jokowi menanyakan ini ke Pemkot dari Kota Medan, dan mereka ternyata dari Sumatera itu udah muncul sampai ke NTT. Bayangkan, cepat sekali ya penyebarannya ya. Bah, ada yang jadi orang Medan tiba-tiba gitu ya. Dia. Nah ini pasti juga mulai pro kontra juga ya. Tapi yang pasti juga di satu sisi ada juga pihak-pihak yang mengatakan, tapi kan kasihan mereka sudah menempuh jalur laut berhari-hari lamanya, berbulan-bulan. Nah ini pastinya kita juga menghimbau apakah ada solusi gitu ya, baik dari pemerintah dan juga dari PBB mengenai hal ini supaya situasi ini bisa adem ayem aja. Benar. Ya udah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan terakhirnya, ini dia liputan untuk Anda. Pada pertengahan November 2023 kemarin, Publik Plus 62 geger oleh serbuan ribuan pencari suaka Rohingya yang mendarat di Sabang, Aceh. Kaum Rohingya ini kabarnya sampai ke Sabang dengan menumpang kapal barang asal Bangladesh. Sejak hari kedatangan hingga saat ini, kelompok pencari suaka ini dianggap meresahkan oleh masyarakat setempat dan menjadi sorotan pemberitaan media. Tidak nyaman di Sabang, sebagian pencari suaka ini pun mulai penetrasi ke berbagai daerah lain di tanah air. Lantas, bagaimana seharusnya menyikapi para pengungsi Rohingya? Pemirsa, inilah ironi Rohingya bertahan hidup, namun dikabarkan meresahkan warga. Rohingya sendiri adalah etnis muslim minoritas di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sejak lama, mereka tidak dianggap sebagai warga negara, termasuk tidak dimasukkan dalam sensus penduduk Myanmar tahun 2014. Tak cuma itu, mereka pun dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Sejak lama, kaum Rohingya kerap mendapat tindakan represif dari pemerintahan junta militer Myanmar dan puncaknya upaya genosida pada 2017. Akibat tragedi ini, didirikan kamp pengungsian terbesar Rohingya, Kamp Cox's Bazar di Bangladesh yang tetap eksis hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, kedatangan etnis Rohingya sebenarnya bukan baru terjadi pada November kemarin. Sejak 2015, Aceh sebagai provinsi paling barat Indonesia sudah menjadi daerah persinggahan pengungsi Rohingya. Bahkan sejak 2015, tercatat angka kedatangan Rohingya terus bertambah setiap tahunnya. 319 pengungsi di tahun 2015, 897 pada 2016, dan 959 pengungsi pada 2017. Peristiwa ini pun terjadi akibat kondisi kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh yang belakangan memprihatinkan, termasuk meningkatnya kekerasan dan tidak jauh dari kondisi hidup layak, diduga menjadi alasan lebih dari 1.000 pengungsi nekat menyeberang dengan kapal barang Bangladesh ke Sabang, Aceh pada November 2023 kemarin. Betapapun kompleks masalah yang melatar belakangi pengungsi Rohingya, namun di level masyarakat, bagaimanapun tiba-tiba kedatangan ribuan orang tamu tak diundang tentulah menimbulkan persoalan. Setelah kedatangan para pencari suaka ini dianggap meresahkan, viral sejumlah tenda mereka dibongkar warga Sabang. Belakangan isunya menjadi kian heboh, karena setelah mendapat penolakan di Aceh, para imigran ini kabarnya menyusup ke sejumlah wilayah di tanah air. Beberapa kota kini melaporkan adanya pengungsi Rohingya yang berkeliaran tanpa pengawasan. Di Pekanbaru misalnya, warga Rohingya yang terlantar terpaksa hidup di pedestrian. Namun beberapa instrumen HAM internasional telah memuat sejumlah ketentuan mengenai hak-hak pencari suaka dan pengungsi. Dalam pelaksanaannya oleh Dirjen Imigrasi, setiap imigran yang mencari suaka tidak akan dideportasi. Mereka akan dirujuk ke Badan Pengungsi PBB atau UNHCR dan akan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Namun sayang, dalam kasus terbaru, pemerintah mengendus adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsi yang meningkat signifikan ini, dan karenanya tidak akan segan-segan menindak para pihak yang terbukti terlibat. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Seiring dengan tren kekerasan yang terus meningkat di negara bagian Rakhine Myanmar, etnis Rohingya terpaksa harus mengungsi ke berbagai negara di dunia. Tidak saja Indonesia, sejumlah negara menjadi daerah persinggahan mereka. Namun belakangan, masyarakat di 5 negara berikut menolak kedatangan gelombang pengungsi Rohingya termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan bahkan Bangladesh sendiri.